Okay, let's go. Selamat datang kembali di petualangan trekking. Hari ini, kita akan menjelajahi puncak Ciguntur di ketinggian 1429 mdpl. Gunung yang baru-baru ini dibuka jalur pendakiannya. Untuk menuju lokasi, dari Puncak 2, arahkan perjalanan Anda ke Sukamakmur. Di persimpangan besar menuju Curug Ciherang, ambil arah ke kanan, kita akan melewati wisata Curug Ciherang. Setelah itu, sekitar 5 menit lagi, jalan akan mulai mengecil dan sedikit rusak. Namun, kendaraan roda 4 masih bisa masuk hingga area base camp. Tepat pukul 8 pagi, perjalanan dimulai. Sambutan pertamanya adalah jembatan Kayuni dan aliran sungai yang membuat udara terasa segar. Jalur awal didominasi bebatuan yang sudah tertata rapi, seperti bekas jalur wisata. Cukup nyaman untuk langkah pertama. Tiga menit dari parkiran, kita sudah tiba di pintu rimba. Area ini langsung terasa adem dengan aliran air yang mendampingi jalur. Hanya 10 menit trekking, kita sudah tiba di curug pertama. Ini adalah titik istirahat pertama yang sempurna. Dari Curug 1, tantangan dimulai. Kita langsung dihadapkan dengan tanjakan yang lumayan terjal. Manfaatkan tali wading yang ada untuk membantu traksi, terutama karena batunya sedikit basah. Saya harus akui, tanjakan ini cukup menguras tenaga di awal. Untungnya, pemandangan hutan dan air mengalir membuat semangat tetap terjaga. Kita sudah di area pos pertama. Di sini, kita bisa menemukan curug kedua. Tak jauh dari sana, ada petunjuk ke curug 3 dan curug keempat. Curug 3 dan 4 ukurannya kecil, lebih seperti aliran air biasa, namun tetap menjadi bagian dari keunikan jalur ini.
Hati-hati di area ini, jalurnya bisa mengekoh. Jangan sampai salah ambil jalur nanjak. Pastikan Anda mengikuti petunjuk berwarna hijau menuju Curug 5 terlebih dahulu. Kita harus melewati jalur bebatuan di pinggir sungai menuju Curug 5. Perhatikan pijakan. Tiba di Curug 6 pada jam 9:50. Hanya butuh waktu sebentar dari Curug 5. Curug ini tinggi dan sangat fotogenik. Setelah Curug 6, jalur mulai memecah. Kita harus memperhatikan petunjuk hijau lagi karena banyak cabang yang menuju ke air terjun lain. Ini dia bagian yang saya suka. Memasuki hutan rimba yang rimbun. Jika kabut turun, suasananya pasti akan sangat dramatis. Kita tiba di sebuah area datar yang mirip puncak. Terdapat tulisan 1277 ama asal dan bangku-bangku dari batang kayu. Ini bisa jadi tempat istirahat sementara. Kita sudah di pos 3, 1 jam dari base camp. Di area ini, jalur kembali bercabang. Tujuan utama saya sekarang adalah menemukan curug ke-7. Akhirnya, perburuan selesai. Curug 7 terlihat sangat indah.
Sampai di sini jam 9:15 menit. Total trekking 1 jam 15 menit. Kolamnya lumayan besar dan airnya berwarna biru kehijauan, sempurna untuk berenang atau sekadar merendam kaki. Ini adalah rest area terbaik sebelum pendakian terakhir. Pukul 10.35 kita tinggalkan curug ke-7. Dari sini, kita menuju puncak utama. Jalurnya memang minim petunjuk dan banyak percabangan. Perlu saya tekankan, tanjakan dari Curug 7 ke puncak ini adalah yang paling menguji fisik. Energi terkuras habis di sini. Tepat jam 11:10, kita tiba di puncak Ciguntur 1429 mdpl. Puncaknya cukup tertutup, memberikan kesan alami. Dari sini, kita bisa melihat puncak-puncak di sekitarnya, seperti Puncak Lumut atau Gunung Kencana kedua. Sebagai saran, bagi Anda yang baru pertama ke sini, pastikan Anda mengikuti rute 7 Curug terlebih dahulu. Jalur ke puncak baru akan jelas setelah Curug ke-7. Jangan lupa bawa kembali semua sampah Anda. Jadi, setelah melihat 7 curug dan tanjakan pedasnya, spot mana yang paling bikin kamu penasaran? Tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan bantu jawab pertanyaan rute atau gear terbaik yang harus dibawa. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk petualangan trekking berikutnya.